Mari saya undang kita semua bangkit berdiri dengan penuh sukacita. Kita akan memuji Raja kita. Haleluya. Hey. Mari semua tepuk tangan untuk Tuhan kita. Biar semua yang bernafas memuji Tuhan kita. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Haleluya. Katakan langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Pujilah Dia, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit. Sembahlah Dia, sembah sujud di hadapannya. Pujilah Dia, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Mari bersama-sama angkat tanganmu dan katakan haleluya. Amin. Yeah. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Lebih dan lebih lagi. Serukan haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Bersama-sama kita tepuk tangan buat Raja kita. Haleluya. Yes. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Say haleluya. Amin. Haleluya. Lebih dan lebih lagi. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita serukan haleluya. Haleluya. Kami rindu Tuhan, langit dan bumi menyembah Engkau, menyembah nama-Mu yang luar biasa. Kami tahu Tuhan, begitu besar, begitu dalam kasih-Mu buat kami. Tak terbalaskan kasih-Mu Tuhan.
selama-lamanya. Terima kasih. Dalamnya kasih-Mu Bapa, berlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Betahlah dalam kasih-Mu Tuhan, buat kami, buat kita semua. Terima kasih Bapa. Dalamnya kasih-Mu Bapa, berlebih dari segalanya, Pengorbanan yang termulia selamatkanku dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau yang yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Kau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami memuliakan nama-Mu selama-lamanya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa,
Kami menyembah-Mu Rajaku. Kami menyembah-Mu Yesusku. Kami bersyukur Tuhan, sebab kasih-Mu besar. Kami bersyukur Tuhan, sebab anugerah-Mu besar. Kami bersyukur Tuhan, sebab cinta-Mu besar. Kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu Tuhan. Kau telah menyelamatkan kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Inilah kerinduan kami Tuhan. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal cara-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu, Dengan darah-Mu Kau telah menyelamatkan kami Kau Tuhan. selamatkanku. Dan kami mau menyenangkan-Mu. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal cara-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Yesus, sungguh kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Terlalu besar bersyukur Tuhan, pengorbanan yang Kau berikan bagi ucapan syukur. Angkat pujian ini. Terlalu mahal cara-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku.
setiap Bapak Ibu Saudara yang rasakan kasih Tuhan, mari sembah Tuhan, tinggikan Tuhan, agungkan Dia. Oh, haleluya. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu yang sungguh teramat besar di dalam kehidupan kami. Melalui semuanya itu Tuhan, biarlah setiap kami terus menyadari bahwa sungguh hidup kami adalah berkat daripada Tuhan, anugerah daripada Tuhan. Biar kami boleh gunakan Tuhan dengan sebaik-baiknya bagi kemuliaan Tuhan. Melalui ibadah yang kami lakukan ini Tuhan, biar kami juga semua Tuhan boleh dari dasar hati kami yang paling dalam boleh menyatakan kasih kami. Ketika kami menaikkan pujian kami, syukur kami, bahkan pengagungan kami kepadamu Tuhan. Biar Engkau dapati semuanya itu keluar dari hati yang tulus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk kemurahan-Mu. Dan biarlah Tuhan hari ini juga kami boleh bersyukur buat kesempatan untuk membawa persembahan ke dalam rumah Tuhan. Biarlah ini juga menjadi satu ungkapan kasih kami, ekspresi kasih kami kepada Tuhan. Dan kami bawa dengan hati yang bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami boleh alaskan setiap doa, ucapan syukur dan pujian kami ini di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Kembali hari ini kita sama-sama boleh beribadah walaupun masih secara online. Tapi kita percaya dimanapun kita ada, hadirat Tuhan ada bersama dengan kita. Terpuji nama Tuhan. Hari ini biarlah kita juga mau siapkan hati kita. Bawa persembahan kita ke dalam rumah Tuhan. Ada satu ayat di dalam 1 Tawari 16 ayat 29 berkata, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Dari ayat ini kita tahu bahwa persembahan bukan bagian pinggiran atau sisa-sisa, tetapi juga bagian yang utama di dalam ibadah kita. Biarlah setiap kita membawanya dengan hati yang penuh dengan hormat, dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Saya ajak kita semua mari bawa dengan hati yang tulus, dengan hati yang bersuka cita, bawalah persembahan kita ke dalam rumah Tuhan. Di hadapan Bapak Ibu juga ada QR code dan juga nomor rekening gereja yang dapat Bapak Ibu gunakan untuk membawa persembahan. Biarlah kita hari ini dengan hati yang begitu siap, sama-sama mau membawa ini ke dalam rumah Tuhan dengan bersyukur dan dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudara, pada hari ini kita akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah hal yang sangat penting karena kita memperingati kematian Tuhan. Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani, bahkan untuk memberikan nyawanya kepada kita. Supaya kita tidak binasa, tapi memperoleh hidup yang kekal. Mari siapkan elemen roti dan anggur di rumah saudara dimanapun saudara berada, dan ambil bagian dalam perjamuan kudus pada hari ini. Kita ambil roti di tangan kanan kita, dan saya akan bacakan firman Tuhan buat saudara. Maka pada malam itu, sebelum ia diserahkan, Tuhan Yesus mengambil roti, yang mengucap syukur atasnya lalu memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya bahwa apa yang saudara pegang saat ini bukanlah roti biasa, tapi tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Tubuhnya terpecah bagi kita saudara. Darahnya melayakkan kita. Bilurnya menyembuhkan kita. Kalau saudara mengalami kelemahan saat ini, taruh tangan di mana saudara punya kelemahan. Dan percaya bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan saudara.
kita ambil cawan anggur di tangan kanan kita. Dengan cara yang sama Tuhan Yesus mengambil cawan lalu berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya bahwa yang saudara pegang saat ini bukan cawan atau anggur biasa, tapi darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Thank you Jesus. Mari bersyukur saudara. Bersyukur buat kasih-Nya. Bersyukur buat kuasa-Nya. Bersyukur buat pengorbanannya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur Engkau sungguh baik, sangat baik, amat baik. Tidak ada artinya Tuhan hidup kami tanpa pengorbanan-Mu. Tapi Engkau yang kaya jadi miskin supaya kami yang miskin jadi kaya. Engkau yang kuat jadi lemah, di kayu salib disalibkan. Supaya kami yang lemah dikuatkan dan beroleh hidup yang kekal. Kami terima kesembuhan saat ini. Kami terima pemulihan saat ini. Kami terima kuasa-Mu saat ini. Angkat tangan-Mu dan sembah Dia. Sembah Dia. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kita akan akhiri perjamuan ini dengan berdoa. Doa yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kita. Bapa kami yang ada di surga. Dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu. Di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami. Supaya kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan dan kuasa. Dan kemuliaan. Sampai selama-lamanya. Amin. God bless you church. Hai saudara, senang sekali hari ini saya bisa sharing firman Tuhan kepada saudara. Saya percaya saudara dalam kondisi yang sehat, kuat, dan penyertaan Roh Kudus bersama dengan kita semua. Bulan ini adalah bulan yang spesial karena sepanjang bulan ini kita akan membahas mengenai Pentecostal. Saya berikan tema di bulan ini adalah Pentecost Month. Di mana sepanjang bulan saya berdoa supaya saudara bukan hanya mengerti tentang Roh Kudus, tapi saudara mengalami kuasa Roh Kudus dalam kehidupan saudara. Kalau saudara suka dengan judul khotbah pada hari ini adalah Living by the Spirit. Hidup oleh Roh Kudus. Terambil dari Yohanes 14 ayat 16. Di mana Tuhan Yesus berkata seperti ini. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi saudara dan saya mengenal Dia. Sebab Dia menyertai kita dan akan diam di dalam kita. Yang percaya katakan amin. Bahkan Tuhan Yesus katakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Lebih ekstrim lagi, Yohanes 16 ayat 7 Tuhan berkata begini kepada murid-murid. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Wow! Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Seakan-akan di ayat ini Tuhan Yesus katakan, lebih berguna peranan Roh Kudus buat murid-murid dibandingkan kalau Tuhan Yesus stay bersama dengan murid-murid. Tentunya secara teologi kita tahu bahwa Trinitas, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus adalah Godhead 3 in 1. Kita percaya bahwa satu level, kita percaya bahwa semuanya penting. Tapi di ayat ini Tuhan Yesus mengatakan seakan-akan lebih berguna jika Tuhan Yesus yang pergi dan Roh Kudus turun. Kenapa?
Mari kita bahas sama-sama di hari ini, di mana ternyata Roh Kudus membuat satu peranan yang sangat penting dalam kehidupan orang percaya. Secara praktikal tentunya, waktu dulu zaman Tuhan Yesus masih ada bersama dengan murid-murid, setiap kali murid-murid mengalami masalah, selalu datang kepada Tuhan Yesus. Sedangkan Tuhan Yesus secara fisik waktu itu terbatas, ya 2000 tahun yang lalu, karena dia ada di dalam dunia, dia berjalan bersama dengan murid-muridnya secara fisik, sehingga terbatas. Bayangkan kalau ada orang di pelosok dunia yang lain yang memerlukan Tuhan Yesus, tidak bisa. Karena Tuhan Yesus terbatas secara fisik. Tetapi dengan Roh Kudus, makanya Tuhan Yesus katakan lebih berguna. Maksudnya apa? Dengan Roh Kudus, dimanapun saudara berada, di Indonesia, di China, di India, di Amerika, dimanapun saudara berada. Kalau saudara memerlukan pertolongan Roh Kudus, dia ada bersama dengan saudara yang percaya, katakan amin. Nah saudara, minggu lalu kita sudah membahas tentang bagaimana peranan kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kata berguna di ayat 16, Yohanes 16 ayat 7 tadi terambil dari kata Yunani somphero, artinya more profitable. Ada keuntungan. Tuhan Yesus menggunakan istilah trading actually. Ada profit di situ. Ya, ada cuan bahasa Chinese-nya. Nah, kenapa lebih berguna? Minggu lalu kita membahas di Pastor Johan Mogi share kepada kita bahwa Roh Kudus memberikan kuasa untuk berhenti berbuat dosa, kuasa untuk berubah supaya menjadi serupa dengan Kristus, apalagi saudara, kuasa untuk melakukan firman, menjadi excellent, melakukan mujizat, dan kuasa untuk menjadi saksi. Wow, 6 hal yang sangat penting, yang sangat berguna, yang sangat membantu kita untuk bisa hidup secara maksimal. Tapi seringkali kita bertanya, saya sudah penuh dengan Roh Kudus, saya sudah mengalami Roh Kudus, tapi kok saya nggak bisa ya mengalami 6 hal ini? Bahkan saya malu atau nggak pede mendoakan orang. Saya takut kalau orang sakit, saya doakan semakin sakit atau dipanggil Tuhan. Ya, saya nggak bisa jadi saksi. Saya merasa karakter saya lemah. Saya merasa kalau saya ada masalah, saya cepat menyerah. Kenapa ya? Padahal saya sudah mengalami kuasa Roh Kudus. Kalau itu saudara, dan saudara bertanya-tanya, ada berita baik buat saudara. Hari ini kita akan membahas bagaimana sih, atau apa sih maksudnya untuk hidup oleh Roh Kudus. Karena kalau kita hidup oleh Roh Kudus, ke-6 hal ini tadi, yang dibahas oleh Pastor Johan Mogi minggu lalu, pasti terjadi dalam kehidupan kita. Langsung aja saudara, saya masuk ke dalam the main example hari ini, yaitu dalam Galatia 5 ayat 16-18. Hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya apa saudara? Bertentangan. Semua katakan bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Apa itu? Mau excellent jadi males. Mau mengampuni jadi kepahitan. Ya, mau maju malah jadi mundur. Bagaimana ini? Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Saudara, banyak orang Kristen, even pastors, mereka sepertinya penuh dengan Roh Kudus, berapi-api, berkhotbah, melayani, tapi hidupnya jatuh dalam dosa, bahkan hidup dalam dosa. Ada orang-orang banyak yang suka berkhotbah firman Tuhan, tapi sulit melakukan firman Tuhan, sulit bersyukur, sulit mengampuni. Ya kan? Seringkali kita habis dengar firman Tuhan tentang pengampunan, tentang mengampuni, langsung pulang gereja ketemu orang yang ngeselin banget. Ada orang tipu kita, ada orang sodok kita dari belakang, ada orang fitnah kita, dan lain sebagainya. Seringkali kita tidak bisa excellent dalam pekerjaan kita, atau kita sudah memberi yang terbaik, ternyata gaji tidak naik, THR dipotong setengah karena lagi krisis, sehingga kita kehilangan semangat. Saya pernah melayani di satu gereja, pembinanya sangat on fire, saudara. Apalagi kalau nyanyi dengan gitar, suaranya merdu, khotbah luar biasa, sangat penuh dengan urapan, tapi nilainya porak-poranda, saudara. Ya, nilainya fail terus, bahkan nggak lulus kuliahnya. Karena gagal, dan gagal. Saya katakan kepada semua pengurus di gereja Grace Cathedral, terutama buat anak-anak muda, kalau kamu pelayanan berapi-api, pelayanan penuh semangat, tapi nilai berantakan, mendingan jangan pelayanan dulu. Bereskan nilaimu. Saya nggak mau pelayan Grace Cathedral, pelayan yang memalukan, di mana nilai berantakan, nggak diurus rumah, tapi aktif terus di gereja. Ya, saudara harus excellent dalam pekerjaan, dalam studi, dalam rumah tangga, dan juga dalam pelayanan. Nah, apa sih maksudnya hidup oleh Roh Kudus? Galatia 5 ayat 16 tadi katakan, hiduplah oleh Roh. Bahasa Inggrisnya, so I say, walk by the Spirit. Ternyata kata hidup oleh Roh terambil dari kata Yunani peripateo, yang artinya berjalan. Semua katakan berjalan.
Lagu sekolah minggu yang sangat terkenal. Jalan serta Yesus. Dari kecil kita diajarkan untuk kita selalu berjalan bersama dengan Yesus. Lagu favorit oma saya. Sampai mama saya. Dan juga saya sendiri. Walaupun saya ini kelihatannya muda. Tapi saya old school, saudara. Saya suka lagu Peganglah Tanganku Roh Kudus. Setiap hari. Kenapa? Ku tak dapat jalan sendiri. Tanpa rohmu berjalan. Ternyata hidup oleh roh artinya berjalan bersama dengan Roh Kudus. Nah, bagaimana caranya kita bisa berjalan bersama Roh Kudus? Ada dua poin saya mau share hari ini, yaitu kita harus spirit led and spirit fed. Amin. Semua katakan spirit led, spirit fed. Apa bedanya itu? Spirit led artinya dipimpin oleh roh, spirit fed artinya diberi makan oleh roh. Sekali lagi, dipimpin oleh roh dan diberi makan oleh roh. Spirit led and spirit fed. Mari kita lihat satu persatu. Pertama saya mau bilang buat saudara begini. Hanya karena saudara merasa saudara dipenuhi dengan Roh Kudus, bukan berarti saudara selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Sekali lagi ya, tidak semua orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Kenapa? Kita hidup dalam daging, saudara. Kita hidup dalam daging. Kita bisa lapar, kita bisa marah, kita bisa kesel. Apalagi kalau lagi puasa harusnya sabar, saudara. Saya kalau puasa semakin gak sabar. Kenapa? Karena lapar. Jadi ada sedikit aja tension atau hal yang terjadi tidak sesuai kehendak saya, langsung cepat marah. Padahal poinnya puasa menyalipkan daging. Nah, banyak orang berpikir, oh saya sudah penuh Roh Kudus. Saya waktu di camp didoakan, tumpang tangan, jatuh, ya kan, berbahasa roh, glosolalia. Lalu saya merasa saya udah dipenuhi Roh Kudus, maka apapun yang saya kerjakan pasti dipimpin oleh Roh Kudus. Belum tentu. Karena kita melihat bahkan di surat Galatia dan surat Korintus, ini jemaat yang dipenuhi Roh Kudus. Tapi coba lihat Galatia 5 ayat 15, saudara. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan. Waduh, ternyata bukan cuma anjing yang saling menggigit, saudara. Di Galatia dikatakan gereja loh, saudara. Kamu apa? Saling menggigit dan saling menelan. Awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Wow, menggigit loh, ngeri saudara. Kok bisa seperti ini? Padahal ini jemaat yang dipenuhi Roh Kudus, saudara. Lebih parah lagi di 1 Korintus 6 ayat 8. Tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan dan kamu sendiri mendatangkan kerugian. Dan hal itu kamu buat terhadap saudara-saudaramu. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Percabulan. Loh, ini tentang pelacuran loh, saudara. Gereja loh, saudara. Penuh dengan Roh Kudus, tapi ada percabulan. Ada saling menggigit. Ada saling tikung, saudara ya. Anak muda suka dengan bahasa itu. Saling tikung, saudara. Ya, saling menyerang, saling memfitnah, saling menelan. Bukan mikir, saya mau makan apa hari ini, tapi siapa yang bisa saya makan hari ini? Ya kan, bisnisnya ditelan dan lain sebagainya. Ada contoh lagi di perjanjian lama, Saul, raja yang diurapi Tuhan, berbahasa roh, dipenuhi dengan Roh Kudus, diurapi, kurang apa lagi. Tapi waktu mengambil keputusan, tidak sesuai dengan Roh Kudus. Bahkan dia mengkhianati Tuhan. Dan dia jauh dari Tuhan, matinya jauh dari Tuhan. Saya juga kaget, kadang-kadang saya dengar dan saya melihat juga kadang dengan mata kepala sendiri. Di beberapa gereja, dan persekutuan yang katanya penuh dengan Roh Kudus. Filled by the Holy Spirit. Sebelum rapat doa dulu. Wah, nangis-nangis, berbahasa roh. Lagi rapat bisa marah-marah, gebrak meja. Ya, kursi dilempar dari kanan dan kiri, saudara. Wow, peperangan ini. Perang Dunia III terjadi loh. Di kawasan apa? Gereja persekutuan. Saya bingung. Katanya penuh dengan Roh Kudus. Kok seperti ini? Apakah Roh Kudus menginspirasi kita untuk saling melempar dan saling menikung dan saling tinju-tinjuan? Tidak seperti itu. Dulu saya pikir bercandaan, ternyata benar, saudara. Saya juga pernah melihat itu dan pernah menyaksikan itu. Bukan di Christ Cathedral, haleluya, saudara. Ya, tetapi saya bilang buat saudara begini, saya pun pernah salah. Bukan berarti orang yang penuh Roh Kudus itu selalu dipimpin oleh Roh. Maka firman Tuhan katakan apa? Berilah dirimu dipimpin oleh Roh. Apa itu dipimpin oleh Roh? Jelas bahasa Inggris ayat 25 dikatakan lagi oleh Paulus. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga apa? Dipimpin oleh Roh. Nah, kata dipimpin ini terambil dari kata stoicheo. Artinya apa? To proceed seperti soldier. Ya.
Hormat gerak, siap gerak, tegak gerak. Disiplin dipimpin oleh Tuhan. Doktrin disiplin dipimpin oleh Tuhan ini sangat bertentangan dengan doktrin Tuhan mengerti. Ya saudara ya, jadi apa? Contoh, lagi puasa. Batal makan combro, makan martabak manis. Kamu kok nggak puasa? Tuhan mengerti. Ya kan? Apalagi gini. Aduh, jatuh dalam dosa, lihat hal yang nggak benar. Loh, kok gitu? Kan kamu pelayan Tuhan. Tuhan mengerti. Dia sudah mati bagi kita. Gak ada disiplin. Disiplin itu dipimpin oleh Roh itu harus disiplin, saudara. Makanya puasa, tujuan puasa itu bukan mengimpress Tuhan. Tujuan puasa menyalipkan daging supaya kita disiplin. Dipimpin oleh Roh. Banyak orang hanya suka dipenuhi dan merasakan Roh Kudus. Bahkan tahun 98, tahun 99, saya pertama kali lahir baru di Surabaya, saudara. Itu ke gereja udah cari sensasi, saudara. Temen bilang, lu mau gak ke gereja gua? Kenapa? Di gereja gua loh, kalau ditumpang tangan jatuh semua. Lah kalau gua gak jatuh gimana? Kalau kamu gak jatuh gak apa-apa, nanti gua tackle kamu jadi jatuh juga. Ya kan? Saya juga pernah mengalami, bukan apa. Sehingga orang cari apa? Orang cari sensasi, orang cari manifestasi. Teman saya ada ke depan didoakan ya sama pendetanya. Kalau nggak bisa bahasa roh, nggak boleh duduk. Dia udah 1 jam nggak bisa-bisa. Akhirnya dia bohong aja, ngomong ngawur. Keluar, ya udah, kamu boleh duduk sekarang. Orang cari sensasi, manifestasi. Ada yang apa waktu itu zaman-zaman tahun 99, saudara, tahun 2000. Ada bubuk emas, katanya, saudara, ada yang giginya bolong, giginya putus, tubuh gigi emas. Kalau itu saudara, diberkatilah saudara. Ya saya emang nggak meragukan itu dan nggak mengiyakan itu. Saya di tengah-tengah lah. Saya melihat saja. Tapi buat saya begini loh. Buat apa kita manifestasi? Kita jatuh dipenuhi glosolalia, bisa bahasa malaikat. Paulus bilang bahkan bisa bahasa malaikat, tapi tidak dipimpin oleh Roh. Selesai kebaktian, tetap aja kembali ke kehidupan kita sebelumnya. Tetap aja kebiasaan buruk kita lakukan. Kenapa banyak orang hanya mau dipenuhi, hanya mau merasakan ya. Bulu kuduk berdiri di belakang. Kalau saudara bulu kuduk hanya mau berdiri, kencengin aja AC di gereja saudara, pasti berdiri bulu kuduknya. Tapi kalau saudara mau benar-benar dipimpin oleh Roh, saudara harus belajar disiplin dipimpin. Katakan setiap hari, Tuhan, kalau Tuhan tidak berfirman, saya tidak maju. Amin, saudara. Banyak orang pikir sudah dipenuhi Roh Kudus, bisnis deal, asal tanda tangan. Kerjaan asal ambil aja, pasangan asal tembak aja, ya kan? Gandengan langsung cepet-cepet bikin keputusan merit dan lain sebagainya. Kenapa? Kan saya dipenuhi Roh Kudus. Saudara, maka itu walaupun saudara dipenuhi Roh Kudus harus disiplin dipimpin. Ingat aja 2 kata itu, saudara. Stoichio itu apa? Disiplin dipimpin. Sebelum Tuhan bicara, jangan buat keputusan besar dalam hidup. Apalagi jangan buat keputusan lagi emosi. Ya kan, saudara lagi emosi, jauhkan dirimu dari kredit card, buang semuanya. Kalau lagi emosi ya saudara bisa shopping itu, binge shopping, semua habis uangmu saudara. Jangan saudara ambil keputusan sendiri walaupun saudara dipenuhi dengan Roh Kudus. Kenapa sih orang banyak yang gak suka dipimpin oleh Roh Kudus, disiplin dipimpin? Karena ini saudara. Karena Roh Kudus tidak hanya membawa kita ke tempat yang enak, tapi Roh Kudus sering memimpin kita ke padang belantara. Haleluya. Matius 4 ayat 1. Kemudian Tuhan Yesus dipimpin oleh Roh. Kemana saudara? Padang belantara. Untuk dicobai oleh iblis. Katanya sama lagi. Anago. Dipimpin. Apa itu padang belantara? Dipimpin oleh Roh Kudus, diingetin. Ampuni loh. Aduh. Dulu tuh saya waktu lahir baru saudara. Saya tuh paling sulit mengampuni. Tapi karena dilatih terus sama Tuhan. Saya jadi mudah mengampuni. Lebih mudah mengampuni. Dipimpin oleh Roh Kudus apa? Say no to temptations. Ya, temptation sekarang banyak sekali, saudara. Temptation, cobaan bisnis, ya kan? Sesuatu yang menggiurkan, sesuatu yang luar biasa. Zaman saya semua orang masih konservatif, saudara. Tahun 90-an, tahun 2000-an, pakaian masih sopan-sopan. Sekarang kemanapun, saudara, pakaian sudah gak cuma di Western world, di Indonesia pun sudah bahaya sekarang. Ini kan semua cobaan. Nah, Roh Kudus selalu bilang, ingatin, Jangan pikir jorok, jangan nonton itu, jangan ini, jangan itu. Itu kan gak enak karena melawan kedagingan kita. Tapi itulah Roh Kudus. Dia memimpin kita ke tempat yang tanda kutip tidak enak, padang belantara. Makanya saya selalu bercanda kalau dengan teman-teman sekolah Alkitab. Kan saya lulus sekolah Alkitab tahun 2005. Udah tua saya, saudara ya. Ya saya lulus, saya pelayanan kemana? Hainan, saudara. Bukan makan ayam Hainan.
Bener-bener khotbah ke orang-orang Haiko, di Pulau Haiko. Waduh, nggak enak tidur, kasurnya keras, digigitin nyamuk, saudara ya. Tidur sendirian, di mes begitu, saudara ya. Ke kampung-kampung harus bawa senter. Zaman dulu, saudara ya, belum ada terlalu banyak teknologi seperti sekarang. Lampu jalan juga masih nggak banyak waktu itu di Pulau Haiko, di Kepulauan Hainan. Saya pelayanan misi. Kenapa? Karena Roh Kudus memimpin saya ke padang belantara. Nggak cuma enak-enakan. Zaman dulu tahun 80-90-an nih, kalau saudara menyaksikan ini mungkin saudara ngerti apa yang saya katakan ya. Lulusan gereja Pantekosta, GBI, sekolah Alkitab nggak langsung khotbah, saudara. Pelayanan dulu namanya TC, Training Center. Itu bisa 2 tahun, 3 tahun mengabdi kepada seorang gembala. Di training benar-benar sampai dia lulus. Jadi nggak cuma punya S1 teologi. Nah, zaman sekarang udah lulus S1 mau langsung khotbah, bahkan belum lulus pun. Ya kan langsung mau jadi pemimpin, mau jadi pengkhotbah, oke lah kalau itu panggilan Tuhan. Tapi bagaimana dengan padang belantara? Biarlah Roh Kudus memimpin saudara ke padang belantara yang percaya, katakan amin. Untuk apa? Untuk dilatih menjadi pasukan Tuhan yang hebat. Ingat loh, Tuhan itu membuat janjinya di padang belantara, saudara. Haleluya. Ya, bangsa Israel itu mendapatkan janji kemenangan di padang belantara, saudara. Yesaya 43 ayat 19 berkata, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Baca, saudara. Aku hendak apa? Membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Kalau saudara mau mengalami sungai Tuhan, dipimpinlah oleh Roh Kudus. Karena walaupun saudara di padang belantara, asal dipimpin Roh Kudus lebih baik daripada saudara di padang yang hijau tapi jalan sendirian. Yang percaya katakan amin. Roh Kudus, Daud kan bilang, engkau membimbingku ke air yang tenang. Engkau menuntunku ke jalan yang benar. Engkau membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dipimpin oleh Roh Kudus ke lembah kekelaman, aku gak takut sebab Tuhan besertaku. Ibu, bapak, kakak, adik semua katakan amin. Dipimpin Tuhan ke padang belantara. It's okay. Lebih baik dipimpin ke padang belantara oleh Roh Kudus daripada berjalan di padang rumput hijau tanpa Roh Kudus. Yang percaya katakan amin dengan semangat Pantekosta. Haleluya. Ini bulan Pantekosta harus semangat, saudara. Amin. Semua di YouTube, ayo bikin rame chat room yang katakan amin. Haleluya. Saya mau dipimpin oleh Roh Kudus. Dan yang kedua, saudara, nggak cuma spirit led, tapi spirit fed. Apa itu? Diberi makan oleh Roh Kudus. Yohanes 6 ayat 48-50. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan dari saya, kata Tuhan Yesus, ia tidak akan mati. Kesalahan kita adalah waktu kita lagi capek nih. Dagingnya lagi capek. Kita nih hidup, roh kita nih dalam daging. Kita lagi capek, ya kan? Kita lagi kesel. Kita apa yang kita lakukan? Kita buka Netflix, kita buka TV, cari yang lucu-lucu. Untuk menyegarkan jiwa kita. Benar nggak, saudara? Terus untuk badan capek gimana ya? Pijat, kita makan yang enak, makan babi panggang, makan sate kambing. Akhirnya badan disenangkan terus. Benar nggak, saudara? Ya, badan lagi capek disenangkan. Badan lagi capek disenangkan. Oke sih. Tapi bagaimana dengan roh saudara? Tubuh, jiwa, dan roh. Semakin saudara kasih makan terus, ini daging sampai dia happy terus, tapi rohmu nggak dikasih. Rohmu tidak makan dari Roh Kudus, tidak spirit fed, hanya flesh fed. Bahaya, saudara. Ya, bahaya obesitas, bahaya kolesterol. Bahaya juga saudara happy, tapi happy-nya soul, happy-nya jiwa. Tapi rohmu kosong, rohmu nggak pernah di-refresh. Padahal saudara, kalau saudara belajar, nah, saya pernah mengalami hal ini. Sebetulnya kalau spirit saudara refresh, maka jiwamu dan tubuhmu juga akan mengalami penyegaran. Amin. Jadi yang penting sebetulnya spiritnya, saudara. Saya pernah hanya tidur 3 jam, 4 jam karena pelayanan. Dan saya kalau mau khotbah hari Minggu itu, kadang nggak bisa tidur, Sabtunya tegang, saudara. Soalnya saudara kalau lagi di CC gitu kan 2.000-3.000 orang kan ngeliatin saya itu melotot gitu, saudara. Makanya saya suka bikin jokes supaya saudara ketawa. Jadi saya khotbah juga lebih tenang, lebih rileks. Nah, saya nggak bisa tidur. Saya bilang ke istri, aduh, aku cuma tidur 3 jam, 4 jam. Saya pagi-pagi, saudara, sebelum ke CC, sebelum berkhotbah, bahasa roh dulu, kiramaya syakarala batakaraba. Shikaramoto koralama syanda. Wah, dibangun roh saya.
Kalau rohnya dibangun, wow, jiwanya segar, badan juga segar. Tapi kalau badanmu kuat, ototan, jiwamu seneng nonton Netflix 8 jam sehari, tapi rohmu nggak pernah dibangun, kamu loyo. Saudara akan menjadi orang Kristen yang tidak ada energinya, nggak bisa excellent. Tapi kalau saudara dikasih makan terus oleh Roh Kudus, Spirit fed, haleluya, maka saudara akan menjadi excellent. Most of the time, it's not your soul and body that needs to be fed, but your spirit also needs to be fed. Bukan hanya tubuh dan jiwa yang perlu dikasih makan, tapi roh saudara perlu dikasih makan. Ingat, Netflix, TV, makanan itu nggak bisa memuaskan rohmu. Hanya Yesus saja, Tuhan Yesus, yang bisa memuaskan rohmu. Maka itu Tuhan Yesus katakan kepada wanita Samaria waktu itu. Dia katakan begini, kalau kamu minum dari air yang kuberikan kepadamu, kamu tidak akan haus lagi. Berapa banyak saudara saat ini katakan, Tuhan, aku mau makan dari Roh Kudus. Kalau itu saudara, berbahagialah hari ini, saudara akan mendapatkan spirit fed. Amin saudara. Saudara akan diberi makan oleh Roh Kudus. Saya nggak bilang saudara nggak boleh dengerin lagu sekuler. Saya juga senang dengerin lagu Justin Bieber, walaupun saya bukan fan-nya Justin Bieber. Saya pun senang dengerin lagu-lagunya Taylor Swift. Ya, dengerin lagu-lagunya apalagi Coldplay, saya senang. Tapi kalau saya cuma dengerin lagu sekuler setiap hari berjam-jam, tapi nggak pernah dengar lagu rohani, my spirit will not be revived, my spirit will not be restored. Akhirnya senang aja tentang love, tentang laughter, ya kan, tentang joy, nikmati hidup, tapi nggak ada pesan rohaninya. Tapi kalau saudara balance lah, juga dengarkan lagu-lagu rohani. Oh, praise the name of the Lord our God. Wah, dengar satu lagu itu aja sudah dibangkitkan spirit saudara. Amin. Saudara, gereja menyediakan banyak hal untuk membantu saudara bisa spirit fed. Tolong bantu di screen. Ya, ada namanya Rise Up. Apa ini? Ini buku devotion. Bisa di-download di website kami. Atau silakan langsung itu ada QR code. Dan ada link ya ke website kami. Bisa lihat juga screenshotnya. Saudara bisa makan firman Tuhan. Bisa baca renungan ini. Tiap hari. Saya baru meeting tadi pagi. Kita sedang mau buat CC Bible Study Plan. Selama 3 tahun. Di mana setiap jemaat bisa menyelesaikan Alkitab dengan membaca 1 pasal sehari. Nanti saudara tunggu tanggal mainnya. Ya. Nanti saya akan announce juga. Kenapa sih penting firman Tuhan? Spirit fed saudara. You need His word every day. Manusia bukan hidup dengan roti saja, tapi perkataan yang keluar dari mulut Tuhan. Yang percaya katakan amin. Gereja mengadakan morning prayers. Ada love to pray hari Selasa malam. Banyak orang bilang, itu love to pray mah buat ibu-ibu. Itu zaman dulu saudara, tahun 90-an hanya ibu-ibu yang datang kepada doa malam. Sekarang anak muda juga datang doa malam. Waktu saya lahir baru tahun 99, hampir tiap malam saya ikut doa bersama dengan ibu-ibu, saudara. Mereka berlutut, memang ibu-ibu itu diurapi sekali, saudara. Kalau berlutut bisa lama loh. Kalau saya berlutut itu nggak bisa lama-lama, mungkin karena saya terlalu sering main sepak bola. Jadi saya kalau berlutut kelamaan langsung biru-biru kaki saya. Sampai dulu pembina saya pernah bilang, kalau cari istri jangan cari yang bibirnya warna merah, tapi cari yang lututnya warna hitam. Karena itu suka berdoa dan berlutut. Katanya tergantung, kalau berlututnya di karpet nggak hitam, saudara ya. Hitamnya karena debu, bukan karena luka. Nah, saudara, saya bilang pada saudara bahwa gereja menyediakan morning prayers dan evening prayers. Love to pray. Every week, saudara bisa ikut. Waktu Grace Chapel masih dalam kondisi baik, puji Tuhan. Tidak kena api, tidak kena kebakaran. Tapi kita masih tutup karena memperhatikan protokol kesehatan, saudara ya. Semoga tahun ini bisa terbuka kembali. Saudara bisa berdoa dan mencari wajah Tuhan. 24 hours, 7 days a week. Haleluya. Dan yang kedua, saudara, nggak hanya spirit fed, tapi spirit led. Apa itu? Disiplin dipimpin oleh Roh Kudus. Kelemahan kita dan saya sendiri sebagai orang yang sudah mengalami Roh Kudus, sudah penuh Roh Kudus, itu suka sok tahu, saudara. Daud juga gitu. Sensus adain, ya kan? Apalagi perang. Yosua pun begitu. Bikin agreement dengan orang Gibeon tanpa tanya Tuhan. Kan dia pikir sudah penuh Roh Kudus lah. Oke. Paulus Barnabas dua-duanya penuh Roh Kudus. Pisah pelayanan. Kenapa banyak gereja pisah? Banyak orang pecah di gereja, di persekutuan doa. Suami istri dua-duanya penuh Roh Kudus bisa pisah. Karena nggak membiarkan dirinya dipimpin oleh Roh. Kalau saudara hanya dipenuhi tapi tidak dipimpin, percuma saudara.
Karena saudara tidak akan bisa hidup dalam kuasa Roh Kudus yang 100%. Wah, doa saya sih satu aja, saudara. Saya mau setiap hari Tuhan, pimpin aku dengan Roh Kudus. Pimpin aku dengan Roh Kudus. Makanya saya pernah berbuat banyak kesalahan. Bisnis deal asal aja. Ya, ayo bisnis bareng. Yuk ikut. Roh Kudus, ya kan? Pasti Tuhan yang buka jalan. Hampir masuk ke dalam relationship yang salah sebelum ketemu istri saya yang sekarang. Kalau ini mah nggak salah, saudara. Ini yang terbaik, saudara. Tapi Tuhan ingatkan untungnya. Dulu saya pikir semua calon pasangan yang saya bisa kenalan, semuanya dari Tuhan. Ternyata tidak juga. Anak muda dengarkan ini. Ya kan? Mungkin secara atribut, rohani, jasmani, financial sudah memenuhi syarat semua. Tapi bukan dia yang Tuhan kirim ternyata. Bisa juga, saudara. Maka itu jangan karena dia Kristen, WL, khotbah, udah pastilah. Nggak ada yang pasti. Hanya Tuhan Yesus yang pasti, yang percaya katakan amin. Spirit-led, disiplin, dipimpin. Setiap pagi, setiap malam bilang, Tuhan, hari ini pimpin aku dengan Roh-Mu. Kalau Tuhan tidak bilang ya, saya tidak akan jalan. Tapi jangan ekstrim juga, saudara. Mau makan nasi campur, Tuhan, apakah boleh saya makan nasi campur ini? Tuhan sudah bilang dari 6.000 tahun lalu, makan semua, saudara ya. Tapi hati-hati kolesterol. Nah, saya mau bilang buat saudara bahwa hari ini, saudara, kembali kepada Roh Kudus dan bilang, Tuhan, aku mau diberi makan oleh Tuhan. Spirit fed, but also spirit led. Jangan sok tahu. Semua katakan kanan kiri, lu jangan sok tahu. Ya. Jangan sok tahu, termasuk saya sendiri. Kadang saya pikir saya udah khotbah, udah penuh Roh Kudus, wah, gue udah so tahu, udah paling ngerti lah. Enggak, saudara. Ternyata Paulus pun bilang, semakin saudara penuh dengan Roh Kudus, semakin saudara tahu, lu gak ngerti apa-apa. You semakin gak ngerti apa-apa. Semakin tahu bahwa, ternyata cetek ya, saya tuh cetek. Jadi sekarang saya setiap mau membuat keputusan apapun, walaupun sudah merinding-merinding penuh Roh Kudus, ada bulu kuduk berdiri, saya selalu tanya dulu istri saya. Tanya dulu Pastor Billy, Mami, Pastor Lisa, ya. Tanya dulu pastor, saya tanya, ini gimana ya? Karena walaupun udah penuh Roh Kudus, bukan berarti keputusan kita selalu yang terbaik. Kita masih bisa salah. Karena kita masih hidup di dalam konteks daging ini. Amin, saudara. Semoga ini membantu saudara untuk saudara bisa hidup oleh Roh Kudus. Tentunya karena temanya Roh Kudus, saya akan tutup khotbah ini dengan lagu. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Katakan bersama-sama. Ku tak dapat jalan sendiri. Tanpa apa, saudara? Tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Biarlah hari ini Tuhan, kami bukan hanya mengerti Roh Kudus, tapi kami belajar untuk spirit fed dan spirit led, diberi makan oleh Roh Kudus dan dipimpin oleh Roh Kudus. Karena percuma kalau kami hanya dipenuhi oleh Roh Kudus, tapi kami tidak memberi diri dipimpin oleh Roh. Kami mau Tuhan di bulan Pentekostal ini kami mau awali dengan kami katakan Tuhan, kami memberi diri kami dipimpin oleh Roh Kudus. Adakah saudara yang belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupanmu? Kalau itu saudara, saat ini angkat tanganmu, buka hatimu dan ucapkan doa ini bersama dengan saya. Tuhan Yesus, hari ini aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Jadilah Raja atas hidupku Tuhan. Hidupku tidak akan sama lagi karena Tuhan Yesus ada dalamku. Selamanya Kau Tuhanku, selamanya Kau Rajaku. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa, yang percaya katakan amin. Kalau saudara sudah berdoa, yang kita ucapkan bersama tadi, selamat datang di keluarga Tuhan. Gereja menyediakan banyak resources yang saudara bisa lihat di screen saudara, yang bisa membantu saudara untuk bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Kita akan akhiri ibadah ini dengan menerima berkat Tuhan. Arahkan tangan saudara ke surga. Terimalah berkat luar biasa di bulan ini oleh kuasa Roh Kudus menyertai kehidupanmu. Kiranya berkat rahmat dari Allah Bapa, kasih karunia Tunggal Allah Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh-Nya yang kudus menyertai kehidupanmu. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya, engkau dipimpin oleh Roh dan diberi makan oleh Roh, sehingga kau hidup oleh Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya hidup oleh Roh Kudus katakan amen. Thank you so much for watching and participating at Christ Cathedral online service.
Kalau saudara belum follow our social media, please subscribe to our YouTube channel. Dan juga follow us on Instagram supaya saudara tidak pernah ketinggalan berita penting dan layanan penting yang disediakan oleh gereja. Sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan di jam yang sama, channel yang sama. God bless you. See you next time.